Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Saudara dan saudari sekalian, para penyimak syarah Al-Hikam Asy-Syarqawi Ibnu Athaillah As-Sakandari, dimanapun saudara dan saudari berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hikmah ke-30 yang masih satu tema dengan hikmah ke-29 yang kemarin kita ulas, di mana di hikmah ke-29 Ibnu Athaillah memberikan kategorisasi ya, bahwa ada atau orang arif itu ada dua kategori, yakni arif karena atau ma'rifat karena memang sudah digandaki oleh Allah, beliau sebut dengan murad. Lalu ada juga yang kemudian ma'rifat atau arif karena hasil ya dari sebuah upaya yang kemudian diapresiasi, yang disebut dengan murid. Memang ada beberapa peristilahan yang dipakai oleh Ibnu Athaillah ya sebagai satu tambahan informasi bahwa memang kalau kita sedang mengkaji sebuah karya, terminus technicus dari sebuah karya itu perlu kita cermati, sekaligus perlu kita dalami agar tidak menimbulkan misunderstanding. Ibnu Athaillah menggunakan istilah arifun, yaitu dengan al-wasilun, ya. Wasil ya, kemudian kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, al-wasil adalah orang yang sudah sampai gitu ya, sampai kepada Allah. Yang wasilun ini tadi itu ada kalanya anugerah langsung, ada kalanya tadi melalui salik, melalui sair ya, melalui sebuah perjalanan. Nah, di sini di dalam hikmah ke-30 ketika kita sudah diperkenalkan dengan kategorisasi tadi itu, Ibnu Athaillah mengatakan di hikmah ke-30, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi al-wasiluna ilaihi wa man qutiru alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Jadi di mata Ibnu Athaillah, orang yang sudah wasil, orang yang sudah sampai kepada Allah, derajat ma'rifatullah dalam konteks penglihatan musyahadah begitu ya, maka orang-orang ini atau kelompok-kelompok ini memiliki kewajiban untuk peka, untuk kemudian memiliki kepedulian kepada orang lain. Jadi diminta untuk menafkahkan, mensedekahkan pengetahuannya kepada orang lain. Menafkahkan dalam konteks mensedekahkan bagaimana anugerah-anugerah tersebut itu agar bisa juga dirasakan atau bisa juga dinikmati, katakanlah begitu, oleh orang-orang lain begitu ya. Nah, ini saya kira menjadi salah satu bentuk atau sisi lain dari dunia sufistik, di mana ternyata sufistik itu tidak egois begitu ya, tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi justru memiliki kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, di hikmah ke-30, saudara sekalian yang saya hormati, perintah ya, ini tentu dari ayat Al-Qur'an, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi ya. Perintah untuk menafkahkan menafkahkan harta yang dianugerahkan ya. Harta ini ternyata kan juga tidak hanya sekedar harta dalam arti bendawi begitu ya, tapi juga ilmu, pengetahuan, kemudian juga anugerah-anugerah makrifat yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba tadi itu, yakni orang yang al-wasil tadi, orang yang telah sampai kepada Allah tadi itu memiliki kewajiban untuk kemudian mentasarufkan kepada orang lain. Legitimasinya saya akan bacakan syarahnya. Ai isyaratun, ya, merupakan isyarat ila halil wasilina, terhadap tingkai orang-orang yang sudah sampai ilaihi maring Gusti Allah taala halemoho luhur Gusti Allah. Fa innahum mongko sak temane al-wasilun, maka sejatinya al-wasilun tadi itu lamma kharaju, tatkala mereka sudah keluar, ari kalane wis metu sapa al-wasilun min sijni ru'yatil aghyari, saking penjarane paningalen aghyar. Aghyar ini makhluk, sesuatu selain Allah, semuanya adalah aghyar.
Jadi ketika mereka sudah keluar dari penjara penglihatan yang lain, begitu ya, akhir tadi atau makhluk ya, ila qadha'i tauhidi maring kepestene maring ila fadha'i tauhidi, maaf, maring katoke atau maring pungkasane tauhid begitu ya. Wa kamalil istibsari lan sampurnane penglihatan atau sampurnane paningal begitu ya. Dan sempurnanya penglihatan ya, istibsar di sini tentu sebuah peristilahan yang beberapa kali juga sudah saya sebutkan di dalam kajian-kajian kita sebelumnya. Mata itu ada dua istilah yang biasa dipakai di dalam karya-karya kitab kuning ya. Satu adalah ainun ya, dan yang kedua adalah basiratun. Ainun adalah mata biologis, mata kita ini yang biasanya makin tua makin tidak valid ya. Makin tua makin rabun, makin nggak jelas gitu ya. Itu mata biologis. Kalau basiratun adalah mata batin, di mana mestinya semakin kita dewasa, di mana kita semakin tua itu makin terasa dan makin tajam dan makin valid gitu ya. Sehingga biasanya di dalam dunia sufistik para ulama sering atau lebih sering menggunakan istilah basiratun. Nah, tidak terkecuali di dalam syarah Hikam ini. Wa kamalil istibsari dan sempurnanya penglihatan batin. Saat maka menjadi luas ya, menjadi luas apa masafatu nadrihim jangkauan paningale al wasilun wa ufidu lan den soaken alaihi mingatase al-wasilun apa ulumun pira-pira ilmu wa asrarul lan pira-pira rahasia ilahiyatun kang bangsa kepangeranan. Jadi orang-orang yang sudah wasil, sudah sampai tadi itu, apakah sampai karena memang anugerah langsung ditarik oleh Allah langsung sampai ya, atau melalui proses ya, atau murad dan murid tadi di dalam hikmah ke-29, maka orang-orang yang seperti ini kemudian sudah luar biasa ya. Kejelasan dan kejernihan mata batinnya begitu ya. Nah, maka kemudian fasoru moko dadi sopal wasilun iku yamuduna podo ndawaaken atau memanjangkan begitu ya al-ghaira kepada yang lain wa yatasarrafulan podo nasarfakan sopo al-wasilun fi awamilihim al-batiniyati kaifasya'u. Mereka bisa kemudian mengajarkan, menularkan kepada orang-orang lain. Jadi dalam konteks ini mungkin yang dimaksud adalah para guru-guru mursyid. Jadi orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah wasil tadi sampai ya pada kedekatan diri kepada Allah, maka dia memiliki kewajiban untuk kemudian membimbing begitu ya. Membimbing orang-orang, membimbing para murid, para santri, para siswa begitu ya, untuk kemudian mereka juga bisa menikmati begitu ya proses menuju kedekatan diri kepada Allah. Saudara-saudara yang saya hormati, jika dikaitkan dengan hikmah-hikmah yang sudah pernah kita ulas, bahwa dunia sufistik ini bukan dunia yang eksklusif, bukan dunia yang menjadi coupling para kelompok tertentu, dalam hal ini adalah para ulama misalnya. Saya kira tidak seperti itu. Berkali-kali sudah saya sampaikan bahwa siapapun kita, apapun profesi kita, kemudian dimanapun kita berada, tanggung jawab apapun yang sedang kita emban, begitu ya. Ini sebetulnya memiliki kans yang sama, memiliki kesempatan yang sama untuk kemudian menjadi wasil, untuk bisa menjadi orang yang sudah sampai, begitu ya, dekat kepada Allah. Nah, oleh karena itu, seperti juga sudah diulas di dalam hikmah-hikmah sebelumnya, bahwa yang diperlukan adalah totalitas. Totalitas di dalam kita mengabdikan diri kepada Allah. Totalitas kita di dalam menghambakan diri kita kepada Allah melalui apapun yang sedang kita jalankan. Sebagai seorang profesional, maka tentu jangan hanya uang, jangan hanya keuntungan yang ada dalam benaknya dari profesionalitas yang dia miliki. Tapi sebagai seorang profesional, dia akan mendapatkan sesuatu, tapi sesuatu itu juga menjadi piranti agar dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ketika diberi kelonggaran rizki, maka rizki yang diberikan kepada kita tasarufkan, kita
ambilkan ya untuk kemudian berpartisipasi dan berkontribusi bagi perbaikan peradaban, bagi perjuangan kemanusiaan dan seterusnya. Bagi yang dianugerahi ilmu pengetahuan, maka ibadah yang bisa dilakukan dengan optimal adalah bagaimana mentasarufkan pengetahuan menjadi ilmu, tidak hanya untuk ilmu tapi juga untuk kemanusiaan. Science is not only for science but also for humanity misalnya. Siapapun kita, apapun kita, profesi apapun yang sedang kita jalani tadi itu sejatinya tadi memiliki kans yang sama untuk bisa untuk dijadikan sebagai piranti mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini kelompok yang pertama al-wasilun yang diminta untuk menafkahkan, diminta untuk mensedekahkan, untuk punya empati kepada orang lain. Nah, sementara as-sairun seperti apa? Nih, saya lanjutkan kalimat berikutnya. Waman kutiro alaihi rizkuhu as-sairuna ilaihi. Waman lanutane wong kutiro kang den batesi alaihi ngetase man apa rizkuhu rezekine man as-sairuna iku wong kang mambah dalan ilahi maring Gusti Allah. Jadi as-sair sama dengan as-salik, sama dengan al-murid begitu ya. Jadi sair, salik, murid itu terminus teknikus yang memiliki arti yang sama. Ya kita-kita ini yang sedang menjalankan proses begitu ya, memproses diri untuk menuju kepada Allah, ini dianggap orang yang masih memiliki keterbatasan rezeki. Yang dimaksud dengan keterbatasan rezeki itu apa gitu kan? Kita dari profesi yang kita miliki, tanggung jawab yang sedang kita emban, itu pasti ada apa istilahnya, memiliki keterbatasan. Kita sebagai orang yang misalnya berprofesi sebagai ASN misalnya, sebagai PNS, maka tentu kita tidak mungkin memiliki banyak harta untuk bisa bersedekah kemana-mana ya, karena memang penghasilan kita juga terbatas, katakanlah begitu. Nah, dari ilustrasi ini bisa kita katakan bahwa orang-orang yang sedang dalam proses as-sair atau as-salik atau al-murid tadi itu diistilahkan oleh Ibnu Athaillah sebagai orang yang memiliki keterbatasan. Sementara al-wasil tadi itu orang yang sudah tidak memiliki keterbatasan karena sudah betul-betul dekat dengan Allah. Nah, kalau orang sudah dekat dengan Allah, ya apapun yang diminta, jangankan nggak diminta pun akan dianugerahkan, katakanlah begitu. Nah, oleh karena itu kita di dalam hikmah ke-30 ini, saudara sekalian yang saya hormati, ya, di dalam penjelasan untuk melegitimasi, isyaratun tegese isyarah ila halisa irina maring haliyae kelakuane wong kang padha mlaku ilahi maring Gusti Allah, fahum mengkoto utawi as-sair, adapun as-sair ya, iku makdurun den rupeki alaihim ing atase asair fi arzakil ulumi ing dalam pira-pira rezekine ilmu wal fuhumi lan pira-pira pemahaman wahwan mahbusuna tungkang den senger fi mutayaqil khiyalati ing dalam rupeke pengangen-angen. Artinya mereka semua yang masuk dalam kelompok as-sair, as-salik, al-murid ini memiliki keterbatasan. Tetapi dengan keterbatasan itu, gitu ya, di dalam hikmah ke-30 ini mestinya menjadi sebuah piranti, menjadi sebuah penyemangat ya, sekaligus menjadi sebuah modal untuk senantiasa berupaya secara proporsional, demikian juga senantiasa mendekatkan diri Allah melalui doa, melalui wirid, melalui munajat yang kita lakukan dengan cara kita masing-masing tadi itu, agar dengan keterbatasan itu kita tidak menjadi orang yang terbatas, tapi kemudian akan mendapatkan anugerah sebagai orang yang memiliki posisi khos, ya, memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara sekalian yang saya hormati, orang-orang yang seperti orang-orang yang seperti kategori yang kedua tadi itu sekali lagi tentu tidak sebanding gitu ya dengan keluasan, dengan anugerah yang kelompok yang pertama yang al-wasilun tadi itu. Oleh karena itu menjadi sangat rasional menurut saya kalimat di dalam Al-Hikam dikatakan liyungfiq dzu sa'atin min sa'atihi al-wasiluna ilaihi, yang diperintah untuk kemudian mensedekahkan ya anugerah-anugerah rizki pengetahuan, anugerah-anugerah kemakrifatan tadi itu untuk kemudian bisa mengajarkan, untuk bisa
mengajak untuk bisa menularkan ya kepada orang-orang yang memang perlu untuk dibimbing. Sehingga dalam konteks ini ya ilustrasi yang sederhana adalah para mursyid begitu ya, guru-guru mursyid yang memang mereka mendapatkan maqam al-arif billah. Sementara begitu ya, kita-kita yang sekarang dalam posisi salik, dalam posisi berjalan, dalam posisi murid ya, orang-orang yang menghendaki wusul kepada Allah, maka diperlukan upaya yang terus-menerus, tak kenal lelah, lalu semata-mata menuju ke Allah melalui apapun yang sedang kita jalani, apapun yang sedang kita miliki, apapun yang sedang kita lakukan. Siapapun kita. Dan tentu akan berpulang kepada saudara sekalian atau kita masing-masing dalam posisi apa kita sekarang. Sebagai seorang ASN, sebagai seorang profesional, sebagai seorang usahawan atau bisnismen, sebagai seorang petani, sebagai seorang orang yang menekuni dunia perkebunan, apapun profesi kita, katakanlah begitu, maka semuanya itu mampu kita jadikan sebagai piranti, mampu kita jadikan sebagai cara sarana ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat di dalam hikmah ke-12 Ibnu Athaillah sudah mengatakan manafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Tidak sesuatu yang bermanfaat bagi kalbu, bagi hati kita, sesuatu semisal ya semisal uzlah. Uzlah sudah saya uraikan di dalam hikmah ke-12 sebagai quality time. Bukan kemudian menyepi di gua misalnya gitu ya, menyepi di tepi laut misalnya, bukan itu, bukan semata-mata itu, tapi bagaimana kita mampu memiliki quality time, memiliki jeda di mana kita mampu melakukan introspeksi, mampu melakukan muhasabah, mampu melakukan semacam inventarisasi apa saja yang sudah kita lakukan, yang baik kita akan tingkatkan, yang buruk yang sudah kita lakukan kita akan hindari, sehingga hari demi hari, waktu demi waktu, setiap saat kita mampu melakukan evaluasi dengan quality time tadi itu, saya kira kita akan sedikit demi sedikit kita akan menjelma menjadi orang yang jauh lebih baik dibandingkan hari-hari atau masa-masa yang sebelumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sekali lagi di hikmah ke-30 ini lebih kemudian memberikan wawasan tambahan kepada kita terkait al-wasil dengan as-sair, di mana kalau saya begitu ya melihat ya kita kebanyakan berada di dalam kelompok yang kedua yang memang punya keterbatasan, tapi keterbatasan itu justru menjadi pelecut, mampu menjadi pengingat kita sekaligus menjadi kapital kita untuk kemudian kita maksimalkan di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.